Bu Desi? Alhamdulillah baik. Oke. Terima kasih nggih Ustazah Desi hari ini sudah berkenan diobservasi, yaitu hari ini Selasa 4 April 2023. Nggih, mohon izin nggih untuk mengetahui mata pelajaran yang akan kita observasi hari ini apa ya, Bu? Kebetulan hari ini ada pelajaran matematika, Bu. Oh, nggih. Matematika kelas berapa ya, Bu? Kelas 5. Oke, matematika kelas 5. Kalau boleh saya tahu, Bu Desi, apa tujuan pembelajarannya Ibu hari ini? Oke. Kalau hari ini tujuan pembelajarannya ada 2 ya, Bu. Yang pertama, jadi melalui penjelasan dari guru, siswa diharapkan mampu memahami cara mencatat data dari peserta didik atau lingkungan sekitar dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui berbagai pelatihan, siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan cara mencatat data dari peserta didik atau lingkungan sekitar yang benar. Oh, jadi Ibu Desi itu ingin melakukan pembelajaran dengan tujuan siswa mampu memahami ya cara mencatat data dari siswa atau lingkungan dengan benar. Kemudian siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan cara mencatat data dari peserta didik atau lingkungan sekitar dengan benar. Lalu Bu Desi, kira-kira apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu Desi? Oke. Yang ingin dikembangkan dari siswa itu ada kemampuan pemecahan masalah, kemudian kemampuan komunikasi siswa, kemampuan koneksi, kemampuan penalaran, kemudian kemampuan representasi siswa. Seperti itu. Iya. Selanjutnya Bu Desi, apa ukuran keberhasilan pembelajaran Bu Desi? Maksudnya indikator pembelajaran ini sukses itu apa, Bu? Ukuran pembelajaran saya berhasil adalah siswa sudah bisa mencatat data yang berkaitan dengan diri siswa atau lingkungan sekitar. Kemudian siswa juga mampu menyelesaikan masalah berkaitan dengan cara mencatat data. Oh iya, seperti itu ya. Kemudian hal apa yang harus disiapkan agar anak-anak dapat mencapai tujuan tersebut, Ibu? Oke. Yang pertama ada soal, yang kedua materi pembelajaran, kemudian yang ketiga itu ada medianya, Bu. Ya, soal, materi pembelajaran dan media. Kemudian kekuatan apa yang dimiliki Bu Desi untuk mencapai tujuan tersebut? Oke, kekuatan apa? Yang pertama itu media, Bu. Yang kedua kemampuan menyampaikan materi kepada anak-anak, Bu. Terus ada juga kuis seperti itu. Iya. Kemudian Bu Desi, selain media, kemampuan menyampaikan materi, dan kuis, kira-kira apa lagi yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembelajaran? Yang paling utama sebenarnya itu kemampuan mengkondisikan anak, Bu, dan kelas kayak gitu. Suasananya dikondisikan seperti itu. Kemampuan mengkondisikan kelas itu mungkin maksudnya di sini adalah kemampuan membuat fokus ya pada pembelajaran ya. Kemudian dukungan apa yang diperlukan supaya pembelajaran hari ini itu berhasil, Ibu? Oke. Kebetulan saya itu termasuk guru-guru yang baru ya, Bu. Ya. Jadi saya itu membutuhkan arahan dari senior-senior saya yang memiliki pengalaman lebih lama di dunia pendidikan dan jadi bisa menumbuhkan semangat siswa seperti itu, Bu. Dengan siswa semangat dalam pembelajaran maka mereka akan mudah menerima pelajaran itu sendiri. Iya, betul, memang semangat siswa juga pengaruh pada kemampuan menerima pelajaran. Lanjut ya Bu Desi, kira-kira apa hambatan yang mungkin Bu Desi alami untuk mencapai tujuan pembelajaran? Untuk hambatan sejauh ini saya itu agak terhambat terkait dengan anak-anak ketika hilang fokus seperti itu. Lantas bagaimana Bu Desi mengatasi hambatan tersebut? Biasanya saya mencoba dengan ice breaking. Kemudian apa rencana Bu Desi untuk mencapai tujuan pembelajaran? Biasanya saya akan memberikan materi, terus saya lakukan tahapan-tahapan pembelajaran sesuai model yang dipilih. Saya akan menanyakan tentang pemahaman siswa, memberi evaluasi, kemudian saya akan merefleksi.
Bagaimana jangka waktu untuk sampai ke tujuan pembelajaran, Bu? Jangka waktunya jika berdasarkan rencana pembelajaran adalah 90 menit, Bu. Oke, 90 menit ya. Apa ukuran keberhasilan dari rencana pembelajaran Bu Desi? Ukuran keberhasilan rencana saya adalah siswa memiliki kompetensi sesuai tujuan pembelajaran, yaitu siswa mampu memahami cara mencatat data dari peserta didik atau lingkungan sekitar dengan benar. Kemudian siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan cara mencatat data dari peserta didik itu sendiri ataupun lingkungan sekitar dengan benar. Oke. Apa yang akan Bu Desi lakukan jika tujuannya tidak tercapai, Bu? Oke, jika tujuan belum tercapai, maka saya akan melakukan remedi kepada siswa. Oke, remedi. Kemudian Bu Desi, apa bentuk komitmen yang akan Ibu lakukan agar tujuan pembelajaran tercapai, Bu? Saya akan masuk dan memberikan pembelajaran sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Kemudian memberikan materi tepat waktu dan berusaha melakukan pembelajaran yang aktif. Oke, Bu Desi akan memberikan pembelajaran yang aktif di kelas sesuai jadwal yang sudah ditetapkan. Lantas siapa dan apa yang dapat membantu Bu Desi menjaga komitmen, Bu? Jadi siswa saya adalah amanah yang besar menurut saya sih, Bro. Pastinya saya akan berusaha terbaik sebaik mungkin terhadap komitmen untuk menuntut mereka. Terima kasih Bu Desi atas perbincangan kita. Mohon izin nanti saya ikut masuk ke kelas Bu untuk mengamati pembelajaran Ibu di kelas. Jadi ada beberapa yang akan saya amati. Namun itulah poin-poin yang Ibu sebutkan tadi yang akan saya amati. Dan mungkin nanti setelah pembelajaran kita bertemu lagi Bu untuk refleksi Oke, siap Bu. Besok setelah pembelajaran saya mengikuti sesi refleksi. Baik, terima kasih atas perbincangan ini. Semoga pembelajarannya sukses ya Bu Desi ya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bro. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa bersama Desi Allah Akbar. Oke, alhamdulillah baik semuanya ya. Bahagia semuanya? Alhamdulillah. Hari ini puasa semua? Puasa. Oke. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang baru. Tapi sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita membuka pelajaran dengan basmalah dulu. Kita baca basmalah bersama-sama. 1, 2. Oke, siap mulai pelajaran hari ini? Siap? Siap. Oke, silakan dibuka buku pelajarannya semuanya. Oke. Tapi sebelum ke pelajaran, Bu Desi mau tanya, kalian pernah nggak melakukan mengukur berat badan kalian? Pernah menggunakan apa? Timbangan. Terus kalau tinggi badan, udah pernah melakukan pengukuran? Udah. Pakai apa itu? Pakai? Iya betul. Kalau di sini ada di mana? UKS, ada timbangan, ada buat ukur tinggi badan. Oke, kita hari ini ada pelajaran yang terkait dengan pengukuran berat badan. Kalau buat tabel nomor nama tinggi badannya diganti berat badan dulu. Kelompok dulu. Ya, kelompok dulu. Nanti kita melakukan wawancara ke teman kelompoknya. Berarti satu kelompok isinya berapa? 6. Berarti kalian tabelnya itu ada konsentrasi. Dimulai. Kalau gamenya namanya game ABCD. Game apa namanya? ABCD. Game apa Mbak Moza? Oke, bagus, perhatikan. Kalau Bu Desi bilang A, silakan kalian maju 1. Ayo.
Kita mulai yang gampang dulu, siap? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Yang pundak teman kalian, yang benar. Susah. Coba. Konsentrasi dimulai. Siapa lagi itu yang belum? Tanya coba dan mudah. Yang udah. Terus hasilnya udah. Belum. Ini berarti kita sudah belajar apa saja? Cara mencari data. Jadi cara mencari datanya gimana? Wawan. Caranya ke teman kalian sendiri. Terus kalian sudah menyajikan data dalam bentuk tabel dan menyimpulkannya dalam bentuk tulisan yang kalian buat tadi. Paham ya? Oke, sekian buat pembelajaran matematika hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa kalian pahami. Oke, sekian. Silakan nanti tugas yang ada di buku LKS halaman 38 nanti kalian kerjakan ya di rumah buat PR. Sekian dari Bu Desi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Desi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir di sini. Kita akan melakukan refleksi kegiatan pembelajaran tadi nih, Bu. Betul, Bu. Kira-kira apa hasil yang ingin Bu Desi dapatkan dengan perbincangan refleksi ini, Bu? Saya ingin mengetahui sebenarnya saya itu sudah benar-benar membuat siswa fokus atau belum, Bu Rob. Kemudian saya juga ingin mendapatkan informasi apakah pembelajaran yang saya lakukan itu sudah baik atau belum, seperti itu. Baik Bu Desi. Setelah saya melakukan observasi kepada kegiatan pembelajaran Bu Desi tadi, ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Boleh, Bu? Iya, monggo. Oke. Apa perasaan Bu Desi setelah melakukan kegiatan pembelajaran tadi di kelas, Bu? Perasaannya yang pasti senang, dan jadi saya itu jadi sangat antusias untuk semakin mengembangkan pelajaran supaya lebih menyenangkan, seperti itu, Bu. Oke. Kira-kira perasaan senang itu timbul disebabkan karena apa, Bu, kalau boleh saya tahu? Oke, perasaan yang timbul itu disebabkan karena saya melihat anak-anak, Bu, melihat antusias siswa. Ketika melihat antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran ternyata kurang, saya jadi semakin merasa tertantang untuk membuat siswa jadi lebih bersemangat dan antusias. Oke. Jadi apa yang sekarang Bu Desi pahami dan sadari setelah melakukan pembelajaran tadi? Yang saya pahami itu, saya jadi mengerti bahwa pembelajaran itu bukan hanya tentang menyampaikan materi saja, Bu, tetapi tentang memahami karakter belajar siswa, kemudian memahami emosi siswa, terus memahami antusias siswa dalam belajar, dan tentang mengkondisikan kelas dan siswa. Dari pengetahuan yang didapat, apa yang akan Bu Desi lakukan ke depannya? Saya akan terus berusaha belajar bagaimana cara meningkatkan siswa dalam belajar, mengembangkan cara mengajar yang mengasihkan, dan terus belajar untuk memahami kondisi siswa. Oke. Nah, Bu Desi, setelah kita melakukan percakapan tadi nih, apa yang sudah didapat kira-kira? Ya, yang pasti jadi menambah ilmu baru, Bu, dan saya juga jadi tertantang untuk terus-menerus menggali ilmu yang baru. Oke.
Alhamdulillah ya kita bisa mendapatkan sesuatu yang baru, ilmu baru. Terima kasih Bu Desi.